Shalom dan selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Ya adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari siapkan hatinya untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, baik, mari bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengangkat pujian. Kita menyapa Tuhan dengan pujian selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, menandai segala kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan ini. Terima kasih kami boleh diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup. Dan pagi ini kami beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Jadi dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kasih Tuhan selalu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu mengukur berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Kasih Tuhan sungguh besarnya dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, meliputi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya disebut juga anak-anak terang. Karena itu, dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi terang. Dan karena itu mari kita angkat pujian, Aku Anak Terang.
menguatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik sekolah minggu, atau dalam kehidupan kita, melalui kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup, Tuhan berikan kita berkat-berkat, juga melalui materi. Dan itu semua bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan memberi persembahan, dan kita iringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Sebagai tanda ucapan syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami berikan, biarlah itu dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan yang masih ada pada kami, pada kedua orang tua kami, berkati Tuhan dan ajar kami untuk mempergunakannya secara bijaksana. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Ade. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, dan kita angkat pujian sebelumnya kami dengar. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditaburkan, biar tumbuh di hati kami. Minta Tuhan berkatkan. Mari kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, tiba saatnya kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu
dan juga memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kakak ade yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati Tuhan supaya dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu dan membawa berkat rohani bagi setiap kami yang mendengarnya. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya kami berkenan mendengarkan firman-Mu yang kudus ini. Dan berfirmanlah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom anak-anak. Ya, hari ini kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Dan saya mengajak anak-anak yang ada di rumah, ayo mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat ke-27. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sedemikian jauh bunyi kebenaran firman Tuhan, terpujilah nama Tuhan, amin. Ya. Kitab Bilangan yang baru saja kita baca, bersama adalah kitab keempat dari hukum Taurat atau hukum pertama yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab Bilangan adalah kitab keempat dari hukum Taurat yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Jadi hukum Taurat itu pada Perjanjian Lama ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, kitab Taurat ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa yang berisi pengembaraan bangsa Israel di padang gurun dari Gunung Sinai sampai pada perbatasan Kanaan atau tanah perjanjian. Ya. Pada pembacaan kita tadi, di sana dikatakan tentang doa berkat. Doa berkat adalah doa yang diberikan Allah kepada umatnya ketika umatnya itu selesai membangun kemah suci. Nah, kita dapat melihat gambar kemah suci berikut ini. Nah, kemah suci ini adalah tempat bagi bangsa Israel untuk menyembah Allah. Jadi saat itu Tuhan memberitahu Musa untuk mendirikan kemah suci agar umatnya boleh menyembah Allah dan memuji nama Allah di tempat itu. Ya, ketika umatnya saat itu selesai mendirikan kemah suci, maka tiba-tiba muncullah awan kemuliaan di atas kemah suci itu. Jadi muncul awan di atas kemah suci itu, dan ketika awan kemuliaan itu muncul di atas kemah suci itu, maka semua umat Allah itu menyembah Allah. Dan Allah berbicara kepada Musa, katakanlah kepada semua umatku yang percaya kepadaku bahwa mereka harus hidup kudus. Nah, ada yang tahu hidup kudus itu apa?
Hidup kudus adalah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, maka Allah menyediakan tempat yang terindah di hatinya, dan kita menjadi milik Allah, dan kita menjadi hidup kudus dan dikuduskan oleh Allah. Iya, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah selesai mengajarkan Musa tentang umat Tuhan yang harus hidup kudus di hadapan Allah, maka Allah ini mengatakan kepada Musa, beritahukanlah kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka adalah imam-imam di dalam kemah suci itu. Kemah suci atau gedung gereja saat ini. Ya, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya bahwa mereka adalah imam-imam yang ada di dalam kemah suci itu, dan seorang imam harus memberikan doa berkat kepada umatnya. Jadi ketika umat Tuhan beribadah dalam kemah suci itu, maka imam-imam itu atau seorang pendeta harus memberikan doa berkat kepada umatnya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat doa berkat itu seperti apa? Isi dari doa berkat yang diajarkan Allah agar imam-imam saat itu memberikan doa berkat kepada umatnya, yaitu Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya adalah Tuhan akan senantiasa memberkati, menjaga, dan memelihara anak-anaknya. Apapun yang anak-anaknya lakukan, Tuhan akan tetap ada di sana untuk menjaga dan memelihara anak-anaknya. Ya, doa berkat yang kedua adalah Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Nah, artinya adalah walaupun kita tidak dapat melihat wajah Allah secara langsung, namun di hati kita dan pikiran kita ini percaya dan imani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Allah akan senantiasa memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada, dan memberi engkau kasih karunia. Artinya adalah apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, kita tidak pernah sendiri. Kita senantiasa dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Dalam masa-masa apapun yang kita rasakan, masa-masa apapun yang kita hadapi, Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Dan doa berkat yang terakhir adalah Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yang artinya adalah Tuhan Yesus menjadi pendamai bagi hubungan antara kita manusia dengan Allah. Jadi ketika kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden, karena dosa mereka yang melanggar perintah Tuhan, maka saat itu hubungan antara manusia dengan Allah itu terputus. Jadi kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini dan pengorbanannya di atas kayu salib adalah pendamaian hubungan antara kita manusia dengan Allah. Jadi saat ini kita dan Allah memiliki hubungan yang menjadi baik karena adanya Tuhan Yesus yang sudah berkorban menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Nah, anak-anak sekolah minggu, dulu orang-orang beribadah dalam kemah suci dipimpin oleh imam-imam. Saat ini dipimpin oleh seorang pendeta. Seperti gambar berikut ini, beginilah gambar imam-imam atau pendeta yang memberikan doa berkat kepada umatnya ketika umatnya itu beribadah. Jadi doa berkat ini diberikan ketika umat Tuhan itu beribadah atau dalam ibadah, misalnya di gereja, dalam ibadah minggu kita. Ya, anak-anakku, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, berkat adalah anugerah yang terindah dari Tuhan. Untuk itu, kita harus senantiasa bersyukur, bersukacita
atas segala kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kalau hari ini, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga napas hidup dari Tuhan, kita harus mensyukuri itu. Untuk itu, cara kita bersyukur adalah dengan kita rajin beribadah. Baik itu beribadah dari rumah atau kita mengikuti ibadah di gereja, baik itu kita menyanyikan lagu rohani, kita membaca Alkitab, semuanya itu adalah cara untuk kita menyembah Allah, cara untuk kita memuji, memuliakan nama Allah. Dan kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya. Karena sampai dengan hari ini, doa berkat itu terus Tuhan anugerahkan buat kita sampai dengan hari ini. Sehingga sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai kapanpun. Kita memang tidak bisa melihat Tuhan Allah secara langsung, tetapi kita imani, kita rasakan bahwa kasih-Nya tetap menyertai kehidupan kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersuka cita. Jangan pernah katakan, Tuhan tidak ada bersama dengan saya ketika saya merasa sedih. Jangan pernah katakan, Tuhan tidak ada bersama saya kalau saya susah mengerjakan tugas-tugas sekolah. No, jangan pernah katakan itu, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bagaimana caranya kita tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kita? Yaitu kalau kita merasa kesulitan mengerjakan soal-soal sekolah, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta pertolongannya. Semoga Tuhan menolong kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kalau kita merasa sedih, kita berdoa supaya Tuhan menghapus air mata kita, menghilangkan rasa sedih di hati kita. Untuk itu, anak-anakku sekalian, mari senantiasa kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyembah Allah dimanapun kita berada. Menyembah Allah tidak berarti kita harus menyembahnya hanya di gereja, tetapi dimanapun kita berada. Seperti saat ini, walaupun kita berada di rumah, beribadah dari rumah, tetapi Tuhan itu hadir dalam rumah kita. Dia tetap ada bersama-sama kita dalam setiap nafas kehidupan kita. Ya, anak-anakku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak, mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dengan memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasanya. Iya, kita berdoa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segenap kasih Tuhan buat kami setiap harinya sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, kami senang Tuhan karena baru saja kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan boleh menjadi kekuatan baru dalam hati kami dan menjadi pedoman kami dalam melangkah setiap harinya.
Kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, senantiasa mengajarkan dan mengingatkan kami untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membawa doa kami buat orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami dalam kehidupan mereka setiap hari. Biarlah mereka selalu sehat, kuat, dan diberkati dalam mencari nafkah. Kiranya mereka selalu dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami juga anak-anak-Mu yang saat ini sudah mulai bersekolah secara langsung Tuhan di sekolah secara tatap muka. Berkati kami Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberi kami kesehatan, kekuatan dalam belajar, dalam beraktivitas. Kiranya kami senantiasa melakukannya dengan sukacita yang semuanya asalnya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, dalam doa ini kami pun ingin mendoakan bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau datang melawat mereka sehingga mereka boleh sembuh dari sakit mereka. Kami juga mau mendoakan bagi teman-teman kami yang mungkin lalai dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan mengetuk hatinya sehingga mereka boleh rajin dalam beribadah lagi. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami pun mendoakan semua orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Dalam masa-masa sulit saat ini, dalam masa virus corona, biarlah Engkau tetap memelihara kehidupan kami, menjaga kami dengan baik, sehingga kami senantiasa aman dalam lindungan Tuhan, senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus yang baik, dalam aktivitas kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami pun mau mendoakan bagi guru-guru kami yang ada di sekolah serta dalam sekolah minggu, biar senantiasa membimbing kami dengan bijaksana, dengan berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan yang asalnya dari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kehidupan kami semua anak-anak-Mu dan semua keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, dalam 1 minggu ke depan Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi lagu Big or Small. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dan kiranya kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa kita akan menyertai kehidupan kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan kita dalam 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu buat anak-anak semuanya. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye-bye. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih
atas kebersama-samaan kita selama ini dalam ibadah secara online. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dalam ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Dan untuk minggu depan, ya kita akan ibadah secara tatap muka di gedung gereja. Nah, adik-adik sekolah minggu tetap semangat untuk datang beribadah, kita memuji memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ya, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.